Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Zakat fitrah adalah sebuah kewajiban yang sangat erat dengan puasa Ramadan. Zakat ini dikeluarkan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kewajiban zakat fitrah ini mengandung dua hikmah utama. Pertama, menyucikan puasa orang yang berpuasa, karena bisa saja pada waktu berpuasa ia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya, misalnya perkataan dan perbuatan yang mungkar. Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan hal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor, lagi mungkar, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, untuk menolong yang membutuhkan agar mereka tidak mengemis pada hari raya, supaya mereka bergembira pada hari orang-orang lain juga bergembira. Dengan memberikan zakat, penderitaan mereka niscaya berkurang, minimal pada hari raya, karena hari raya adalah hari gembira. Baik miskin ataupun kaya harus merasakan kegembiraan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Amr, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 so korma kering atau 1 so gandum kepada setiap orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan wanita, kecil dan besar, dari kalangan kaum muslim, dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu dibayarkan sebelum keluarnya orang-orang untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, syarat kewajiban orang membayar zakat fitrah ialah: pertama, beragama Islam. Kedua, mempunyai kemampuan finansial untuk mengeluarkan zakat fitrah. Batas minimalnya adalah memiliki harta yang melebihi keperluan dirinya pada malam dan siang hari raya. Dalam hal ini, yang termasuk kewajiban seseorang adalah membayar zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti zakat anak-anaknya dan orang tuanya. Ketiga, masuk waktu zakat fitrah. Dimulai sejak tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan dan berakhirnya sebelum menunaikan sholat hari raya. Menurut Syekh Al-Utsaimin, zakat fitrah disandarkan pada kata fitri atau buka, karena fitrillah yang menjadi sebabnya. Apabila berbuka dari Ramadan merupakan sebab penghapusan ini, maka ia dikuatkan dengan namun tidak didahulukan daripadanya, karena waktu yang paling afdol atau paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari raya Idul Fitri sebelum melakukan sholat id. Akan tetapi boleh dilakukan sebelum 1 atau 2 hari untuk melonggarkan orang yang memberi maupun yang menerima. Adapun sebelum itu, maka pendapat yang paling kuat dari para ulama menegaskan bahwa tidak diperbolehkan penundaan zakat fitrah hingga sesudah sholat id adalah haram hukumnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, barang siapa menunaikannya sebelum sholat id, maka itulah zakat yang diterima. Sedangkan barang siapa menunaikannya sesudah sholat id, maka itu dihitung sebagai sedekah bagaimana sedekah biasa lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kecuali apabila ada seseorang yang tidak mengetahui kapan hari Idul Fitri, atau tidak mengetahui kecuali saat waktu sudah terlambat, dan yang serupa dengan itu, maka tidak mengapa dan menunaikannya sesudah sholat id dan dianggap mencukupi kewajiban zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zakat fitrah adalah 1 so gandum atau biji-bijian atau makanan pokok lainnya di suatu daerah. 1 so dalam timbangan sekarang setara dengan 2,176 kilo. Biasanya di negara kita digenapkan 2,5 kilo. Menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan nilai atau harga makanan pokok tersebut, karena tujuannya adalah untuk menutupi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya itu. Ibnu Taimiyah berkata, mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai atau harganya karena kebutuhan atau masalah atau demi keadilan itu tidak mengapa.
Adapun penyaluran zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan sebagaimana Allah jelaskan. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 60. Semoga kita semua termasuk orang yang mampu menunaikan kewajiban zakat dengan penuh keikhlasan. Amin. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.